Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama saya Siti Maryam Nurhasanah, Guru Matematika SMP Negeri 2 Bojong. Video kali ini akan menjelaskan tentang materi bangun ruang sisi lengkung bagian tabung. Materi tabung akan dikaitkan dengan kegiatan tatanen di Balai Atikan, di mana materi bangun ruang sisi lengkung merupakan materi matematika kelas 9 semester 2. Pasti kalian sudah penasaran kan? Untuk itu simak video berikut dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai materi pelajaran tabung ini dengan mengenal benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Karena pada kegiatan sebelumnya kita telah belajar di laboratorium TDBA, maka kita di sana sudah menemukan benda-benda yang berbentuk tabung. Di antaranya pot tanaman, polybag, tong komposer, dan kursi ekobrik. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, didapatkan bahwa jaring-jaring tabung sebagai berikut. Tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dengan ukuran yang sama dan 1 buah persegi panjang, di mana lingkaran tersebut adalah merupakan bagian tutup dan bagian alas dari tabung. Seperti yang ada di gambar ini, sudah kita tunjukkan ya, ini adalah bagian alas dan tutupnya yang diberi tanda merah, dan bagian persegi panjang itu merupakan selimut dari tabung, di mana panjangnya sama dengan keliling dari lingkaran alas dan tutup tabung. Jaring-jaring tabung ini terlihat jelas ketika kita akan membuat rangka pot tanaman yang berbentuk tabung, di mana kita akan men-sketch dulu berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Dari jaring-jaring tabung yang sudah kita buat, kita dapat membuat rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat, sedangkan keliling lingkaran rumusnya 2VR, maka dapat dituliskan seperti pada gambar berikut, sehingga menghasilkan rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali V kali R dikali R ditambah T. Agar lebih memahami tentang rumus luas permukaan tabung, simaklah contoh soal berikut ini. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Untuk soal cerita seperti biasa, kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui di sini, R atau jari-jarinya adalah 10 cm. Sedangkan T atau tinggi tabung adalah 20 cm. Dan yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Maka penyelesaiannya adalah luas permukaan tabung sama dengan 2 kali V kali R dikali R ditambah T. Nah, ini rumus luas permukaan tabung. Setelah itu kita tulis angka-angka yang diketahuinya. Jadi 2 kali V-nya 3,14. Ya, V itu boleh menggunakan 3,14 atau 22/7. Di sini kita menggunakan 3,14. Kemudian dikali R, jari-jarinya 10. Lalu dalam kurung R ditambah T, R-nya 10 dan T-nya 20. Nah, setelah dihitung, kita dapatkan hasilnya adalah 1884 cm persegi. Ternyata mudah kan? Baik, selanjutnya
Contoh soal yang kedua. SMP Negeri 2 Bojong akan memproduksi pot tanaman berbentuk tabung sebanyak 100 buah yang panjang per potnya 42 cm dan diameternya 28 cm. Tentukan 1. Luas ram kawat yang diperlukan untuk 1 buah pot. 2. Jika harga per meter ram kawat 9.500, tentukan biaya yang diperlukan untuk membuat 100 buah pot. Ya, baiklah. Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Iya, betul. Jari-jari. Jari-jarinya berapa? 14 cm. Kemudian tinggi pot atau panjang pot itu adalah tingginya tabung ya, 42 cm. Nah, yang ditanyakan untuk soal yang pertama luas permukaan pot, yang kedua biaya pembelian ram kawat untuk 100 buah pot. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang pertama. Luas permukaan tabung di sini karena pot tidak memiliki bagian tutup, maka kita tulis rumusnya adalah VR kuadrat ya, 1 buah luas lingkaran saja ditambah dengan luas persegi panjang yaitu 2 kali V kali R dikali T. Nah, kita hitung dengan menggunakan V 22/7, kemudian R-nya adalah 14 cm ya, 14-nya dikuadratkan ditambah 2 kali 22/7 dikali 14 dikali 42 tingginya. Nah, dari situ kita dapatkan luas lingkarannya adalah 616 dan luas persegi panjang 3696. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 4.312 cm persegi. Jadi kawat yang digunakan untuk membuat satu tabung itu sebanyak 4.312 cm persegi. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ada kaitannya dengan jawaban yang pertama. Karena di situ kita diminta untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat 100 buah pot. Oke, kita hitung ya. Untuk 1 buah pot kita habiskan 4.312 cm persegi. Jadi untuk 100 buah pot kita kalikan saja hasilnya menjadi 431.200 cm persegi. Karena yang diketahui ram kawat itu harganya per meter ya, maka kita konversi menjadi 43,12 meter persegi. Nah, untuk menghitung biayanya, kita kalikan saja 43,12 meter persegi dikali 9.500 ya. Karena per meternya itu 9.500. Kita kalikan luas 1 buah pot dikali harganya menjadi 409.640. Kalian bisa menghitung ini untuk nanti menentukan berapa kira-kira 1 buah pot kita jual agar kita mendapatkan keuntungan. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar matematika itu? Mari kita tarik kesimpulan dari kegiatan dari awal hingga akhir. Maka kesimpulan yang didapat adalah tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri tabung adalah mempunyai 2 rusuk, alas dan tutup berbentuk lingkaran, mempunyai 3 bidang sisi, bidang alas, bidang selimut, dan bidang penutup atap. Bidang penutup atau atap. Unsur-unsur tabung yaitu alas dan atap. Alas dan atap sebuah tabung adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah alas dan yang berada di atas atau atap. Selimut tabung adalah
sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atap. Dan yang terakhir, rusuk tabung. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Nah, rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali V kali R dikali R ditambah T. Ya, semoga kalian bisa memahami materi ini. Dan Ibu harapkan semoga kalian belum merasa puas agar dapat mencari materi dengan lebih banyak lagi dan menambah wawasan kalian melalui media-media yang lainnya. Kegiatan dari awal hingga akhir telah selesai. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf apabila ada banyak kurangnya dan semangat belajar terus. Teruslah bermimpi dan menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.